Baik. Jadi makna fala uqsimu bil khunnas. Ini salah satu gaya bahasa orang Arab ketika informasi yang akan disampaikan udah sangat jelas. Ya, nggak perlu bersumpah. Ya, sehingga fala uqsimu bil khunnas. Tidak perlu aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas itu apa? Al-kawakib jami'iha. Ya, semua bintang-bintang. Al-kawakib jama dari kaukab. Semua bintang-bintang yang al-khunnas yang bersembunyi. Khonnas ini dalam surah An-Nas itu ada artinya setan yang bersembunyi. Nah, di sini bintang-bintang itu terkadang bersembunyi yaitu ketika siang. Wahia takhnasu bin nahar fataghibu 'anil uyun. Ketika siang tentu terhalang oleh cahaya matahari yang sangat terang sehingga bintang-bintang tidak terlihat gitu. Ketika matahari tidak ada, maka ketika itulah bintang-bintang akan muncul lagi. Ya, al-jawari al-kunnas yaitu bintang-bintang yang dia al-jawar dari jaro yajri yang berjalan ya, yang kemudian nampak al-kunnas, kunnas kebalikan dari khunnas. Watak nusubil lail yang keluar pada waktu malam ayatat lau fi amakiniha kal wahshi fi kansiha ya yang keluar dari tempatnya atau terlihat ketika malam gitu. Waqad aqsama biha subhanahu lima fi harakatiha wa zuhuriha tawran wa ikhtifaiha tawran akhar minad dalail ala qudrati musarrifiha ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang ini yang terkadang bersembunyi ketika siang kemudian muncul ketika malam ya, dan juga ada tahapan-tahapannya, perpindahan-perpindahannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah ya yang merubah-rubah ciptaannya ini ya, dan bentuknya pun ya punya bentuknya masing-masing. Wa badi'i sun'ihi dan indahnya ciptaan Allah, wa ihkami nizamihi dan kokohnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bintang-bintang yang ada di langit itu punya letaknya masing-masing, punya sistemnya masing-masing yang apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya benda-benda di luar angkasa ini akan berjalan sesuai dengan aturan dan sistemnya begitu. Yang mengatur adalah Allah. Wa yara ba'dul ulama annal murad biha ad-darari al-khams. Sebagian ulama berpendapat maksud dari bintang-bintang ini adalah 5 planet ya. Wahia utarid wa zuhrah wal marikh wal mushtari wa zuhal. Ini nama-nama planet. Li'annaha tajri ma'a syamsi. Karena bintang-bintang ini atau planet-planet ini berjalan bersama matahari ya. Kita kan kenal ada 9 planet yang mengitari matahari, berjalan bersama matahari. Summa tara raji'atan hatta takhtafi fi dawiha ya. Dia terkadang kembali kemudian cahayanya pun redup. Farujuha fi ra'yil ain huwa khunusuha. Kembalinya dia, redupnya dia ini sedang khunnas gitu. Wa ikhtifa'uha wa huwa kunusuha. Kemudian juga apa tersembunyi dia itu juga disebut dengan kunnas. Al-jawaril kunnas. Dia terkadang nampak, terkadang bersembunyi begitu. Ini sumpah yang pertama. Allah bersumpah dengan bintang-bintang ya yang terkadang tersembunyi, terkadang nampak atau planet-planet. Walaili idza as'as. Kemudian juga Allah bersumpah demi malam. Walaili demi malam. Di sini wawu qasam ya. Wawu qasam itu menjadikan jer eh, isim setelahnya. Walaili. Biasanya lailu menjadi laili. Dan atau demi malam. Idza as'as apabila mulai meninggalkan
Ya, artinya malam sudah meninggalkan atau sudah mulai subuh. Apabila adbar wa walla, apabila dia mulai meninggalkan dan mulai berpaling. Wa fi idbariha zawalul ghummah allati taghmurul ahya. Dan ketika malam itu sudah meninggalkan kegelapannya, ya di situ seolah-olah eh, telah meninggalkan kegalauannya, ya. Orang-orang yang asalnya galau ketika masuk subuh, masuk pagi, ya, mulai dia bersemangat lagi, hidup baru, lembaran yang baru, binsidadi dzulmah wan hisariha, dengan hilangnya gelap, kemudian munculnya cahaya matahari. Seolah-olah itu adalah lembaran baru, hidup yang baru. Walaili idza ashas, demi malam apabila sudah mulai meninggalkan gelapnya. Wasubhi, demi subuh, waktu subuh, idza tanafas, apabila menyingsing atau apabila bernafas. Seolah-olah waktu subuh itu bernafas. Di sana sudah ada kehidupan lagi, orang-orang sudah mulai bangun, sudah mulai beraktivitas kembali lagi. Aywas subhi ida asfar, demi subuh apabila sudah mulai bercahaya, wa dhahara nuruhu, dan nampak cahayanya. Ini subuh ketika isfar, waktu isfar artinya menjelang matahari terbit. Wa fi dzalika busyra lil anfus bihayatin jadidah. Dan ketika waktu subuh itu ada kabar gembira, ya, ada rasa kebahagiaan bagi jiwa-jiwa, ya, bagi nyawa-nyawa ketika bangun kembali, mulai fresh lagi, mulai menatap kehidupan yang baru lagi, ya, memulai untuk beraktivitas kembali lagi, seolah-olah ini adalah kehidupan baru, lembaran baru, bihayatin jadidah, dengan kehidupan yang baru. Yang sudah ya sudahlah, ini hari harus diisi dengan yang baik-baik, yang lebih baik dari hari kemarin. Fi naharin jadid, pada siang yang baru. Ittantolikul iradat, karena ketika itu keinginan-keinginan muncul. Ah, hari ini saya harus mencapai target, hari ini saya harus melakukan yang lebih baik daripada hari kemarin. Litahsilir raghabat, untuk menghasilkan keinginan-keinginan atau harapan-harapan. Wasaddil hajat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Wastidraki mafat, dan menambal apa yang sudah terlewatkan atau memenuhi apa yang terlewatkan. Hari lalu ada target yang tidak terpenuhi. Nah, hari ini dipenuhi begitu. Wal isti'dad lima huwa, dan juga sebagai persiapan untuk hari depan, ya, untuk mempersiapkan hari masa mendatang gitu. Summa dzakara al-mahluf. Kemudian ma'al mahlufa alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menjadi objek sumpahnya, isi dari sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang bersembunyi dan nampak, kemudian dengan waktu subuh, ya, malam ketika sudah meninggalkan, kemudian waktu subuh ketika sudah mulai menyingsing. Nah, apa objek dari sumpah, isi dari sumpah itu? Innahu laqaulu rasulin. Sesungguhnya dia, ya, Al-Qur'an itu eh, ai innama akhbarakum bihi Muhammadun, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, min amri sa'ah laisa bikahanatin wal ikhtilaq, tentang perkara hari kiamat, itu bukan ramalan, bukan pekerjaan dukun, bukan dibuat-buat, ya. Nabi Muhammad menceritakan tentang kondisi hari kiamat nanti seperti ini, seperti itu, ya. Seperti yang disebutkan di awal-awal surat ini, itu bukan buatan-buatan Nabi Muhammad, bukan ramalan-ramalan, ya.
Bal huwa qaulun nazala bihi Jibril wahyan min Rabbi. Tetapi itu adalah perkataan, itu adalah wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril ya sebagai wahyu dari Tuhannya. Itu adalah perkataan utusan, la qaulu rasulin. Sesungguhnya itu adalah perkataan atau wahyu dari seorang utusan yaitu malaikat Jibril. Wa inna ma kana qauluhu li'annahu huwallazi hamalahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkataannya ya apa yang dibawa oleh malaikat Jibril ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril hanya sebagai penyampai saja, sebagai utusan, sebagai kurir ya dari Allah disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasafa hadzal rasul bi khamsati awsaf. Dan Allah mensifati utusan ini yaitu malaikat Jibril dengan 5 sifat ya innahu laqaulu rasulin. Sesungguhnya itu adalah perkataan utusan yaitu malaikat Jibril karimin. Sifat yang pertama malaikat Jibril itu sangat mulia ya sangat mulia karim ay azizin ala rabbih mulia atas Tuhannya ya menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Id a'tahu afdhalal ataya. Karena Allah telah menganugerahkan, memberikan kepada malaikat Jibril pemberian yang sangat-sangat utama, sangat afdal, ya, sangat baik. Wahyal hidayah, yaitu hidayah. Malaikat Jibril inilah yang diberi hidayah oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan pemberian terbaik adalah hidayah, ya, adalah petunjuk, adalah ilmu, ya. Jadi harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, ya itu nggak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, ya, dari Allah. Wa amarahu an yuwassilaha ila anbiya'ihi liyuballighuhu li'ibadi. Dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan hidayah itu, petunjuk itu kepada kepada para nabi untuk disampaikan lagi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling afdol, paling terbaik, paling utama, paling mulia. Ya, karena tugasnya yang sangat mulia. Ya, orang yang menyampaikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada hamba-hamba Allah ini adalah manusia-manusia yang sangat mulia. Dzi quwwatin. Sifat yang kedua, malaikat Jibril itu memiliki kekuatan. Dzi quwwatin. Memiliki kekuatan. Fil hifdzi dalam penjagaan ya hidayah itu, wahyu itu. Wal bu'di anin nisyan wal khata. Dan jauh dari kelupaan dan kesalahan. Ya, malaikat Jibril itu udah ya, hafalnya luar biasa ya, sangat kuat. Tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa. Apa yang disampaikan kepada para nabi pasti benarnya. Ya, wa qad jaa fi ayatin ukhra dan telah datang di ayat lain yang semisal. Allamahu syadidul quwa ya telah mengajarkan kepada Nabi yaitu syadidul quwa yang memiliki kekuatan luar biasa. Malaikat Jibril selain punya kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman yang luar biasa, juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ini sifat yang kedua, dzi quwwah, memiliki kekuatan ya. Karena yang namanya kurir ya, yang namanya penyampai harus dia itu punya kekuatan, punya apa? Punya akal yang kuat gitu ya. Jangan sampai kurir atau penyampai penyampai amanah adalah orang yang bodoh, nggak tahu alamat ya, atau orang yang mohon maaf bego, nggak tahu jalan, nyasar-nyasar ya nggak akan sampai. Dan dia juga harus amanah begitu ya, kuat dalam amanahnya.
Kemudian sifat yang ketiga, inda dzil arsy makin. Di sisi arsy ya, makin dia punya jabatan yang tinggi. Ya arsyana ai dzi jahin wa manzilatin inda rabbih yu'tihi ma sa'al. Malaikat Jibril punya kedudukan ya, punya jabatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan apa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihi salam. Inda dzil arsy makin ya. Muta'in sama, kemudian ditaati di sana. Ai huwa muta'un indallah fi malaikatihi al-muqarrabin. Malaikat Jibril sangat ditaati ya di sisi Allah ya, ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat-malaikat yang lainnya sangat hormat sekali ya, angkat topi ya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Fahum yasturuna an amrihi ya, mereka taat kepada perintahnya, wa yarji'una ila ra'yihi, dan mereka juga meminta pendapat kepada malaikat Jibril ya. Seperti Nabi ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lainnya adalah rujukan bagi umat-umatnya begitu. Begitupun malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian amin. Sifat yang kelima, malaikat Jibril adalah amin, yang sangat dipercaya, sangat amanah ala wahyi rabbihi wa risalatihi, untuk menjaga wahyu Tuhannya dan risalahnya. Nggak mungkin malaikat Jibril itu khianat. Nggak mungkin malaikat Jibril berbohong. Semua yang disampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada khianat sedikit pun. Wa qad asamahu minal khiyana fima ya'muruhu bihi. Ya, Allah telah menjaganya dari sifat khianat ya pada apa yang diperintahkannya. Wa jannabahu zalal fima yaqumu bihi minal a'mal, dan Allah jauhkan dari kesalahan ya untuk melakukan apa perintah-perintah Allah. Ini berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa mungkin lupa, mungkin tergoda untuk berkhianat ya. Tapi Allah tidak menjadikan para malaikatnya tidak seperti itu. Para nabinya juga sama ya, amanah ini. Inilah 5 sifat malaikat Jibril yang membawa wahyu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Wa ba'da an wasafa ar-rasula wasafa al-mursal ilai. Setelah Allah mensifati malaikat Jibril sebagai utusan, kemudian Allah mensifati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima kabar itu. Faqal, lalu Allah berkata, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahibukum, teman kalian, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu teman kalian semuanya, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah. Teman kalian ini, Muhammad ini, tidaklah gila. Ma tidak ya. Tidaklah teman kalian ini gila. Ya. Kalian menuduh dia gila, oh, sudah nggak waras. Ya. Enggak gila begitu ya. Kalian itu udah tahu semuanya sebelum diangkat jadi nabi. 40 tahun kalian berinteraksi, kalian bermuamalah dengan Nabi Muhammad, adalah orang yang sehat-sehat, yang waras, yang baik begitu. Kenapa kalian tiba-tiba menuduhnya gila gitu ya? Ini teman kalian semuanya, ini sahib kalian semua. Ai walaysa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil majnun. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam gila. Kama kanat tarmihi Quraisy, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Quraisy ya. Bidzalika hina kana tasmu minhu gharibal akhbar anil yaumil akhir. Karena orang-orang Quraisy ya ketika mendengar berita-berita asing ya tentang hari kiamat, tanda-tandanya ya, tanda-tanda hari kiamat atau kejadian-kejadian, kondisi-kondisi hari kiamat, mereka baru pertama kali mendengar. Ya, seharusnya ketika baru pertama kali mendengar, jangan langsung menuduh itu gila. Ya. Jangan kemudian menuduh
Nabi itu orang gila, orang yang tidak waras, ya. Nah, begitupun kita, ketika kita mendengar kabar, mungkin kita baru pertama kali mendengar, jangan langsung menyalahkan atau menafikan kabar tersebut. Ya, bisa jadi benar, gitu ya. Kalau mungkin akal kita belum sampai ke situ, atau mungkin ilmu kita juga belum sampai, gitu ya. Mimma lam yakun ma'rufan lahum kama haka anhum fi qawlihi, ya. Terkadang orang kalau belum ilmunya belum sampai, ya, ilmunya terlalu ciut begitu ya, terlalu sempit pemahamannya, mungkin orang-orang desa, orang-orang yang hidup jauh dari kota begitu ya. Maka ketika kita seorang pendakwah ingin menyampaikan informasi-informasi, itu memang harus pelan-pelan. Awal-awal mungkin ditolak, tapi terus jangan berhenti, ya. Terus-menerus lama-kelamaan mereka akan menerima, ya, ajaran-ajaran Islam gitu. Awal-awal sulit. Nah, dan memang seperti itu. Islam itu salah satu metode dakwahnya adalah bertahap, ya, at-tadarruj fit tasyri'. Dulu orang-orang Arab itu sudah mendarah daging melakukan minum minuman keras, melakukan riba, itu sudah mendarah daging. Ketika mau diharamkan, itu Islam tidak langsung mengharamkan, Al-Quran tidak langsung mengharamkan dengan turun satu ayat, tidak, tapi bertahap, ya. Awal-awal hanya disinggung, kemudian membicarakan tentang manfaatnya dan bahayanya, sampai kemudian ayat terakhir turun mengharamkan minuman keras atau riba dengan total, gitu. Ini semakna dengan ayat Al-Qur'an lahumudz dziqra wa qad ja'ahum rasulun karim, ya. Kemudian selanjutnya langsung ke ayat berikutnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ra'ahu, dia melihatnya. Nabi SAW melihat malaikat Jibril, ya. Nabi yang dituduh gila oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ketika itu, pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, bil ufuqil mubin, pada ufuk, ya, yang sangat jelas. Ai wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ro'a Jibril bil ufuqil a'la, pernah melihat Jibril pada ufuk yang tinggi. Wa qad tamassala lahu Jibril fi misalin yadharu wa yubsir, ya. Kemudian Nabi SAW melihat malaikat Jibril, ya, dengan nampak jelas. Fatajalla li ainai, kemudian nampak di depan matanya. Wa u'lima annahu Jibril fa'arafa, kemudian Jibril mengatakan saya adalah Jibril. Nah, sehingga Nabi SAW mengenalinya. Oh, seperti ini bentuknya, ya. Wa qad dzakarat ar-ru'yah fi suratin Najm. Kemudian juga disebutkan di dalam surah An-Najm bahwa Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril. Fi qawlihi, pada firman-Nya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati itu berdusta apa yang telah dilihatnya, ya. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian meragukan atas apa yang dilihat oleh Nabi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi telah melihatnya pada tempat yang lain, yaitu ingda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi, atas berita yang gaib, ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap menyangkut berita yang gaib bidhanin, orang yang kikir atau orang yang pelit. Nabi menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidaklah Nabi kikir terhadap berita-berita itu. Alaysa Muhammadun eh, walaisa Muhammadun, apa ini bacanya? Hmm.
bil muttaham. Ini, bil muttaham alal Quran. Nabi Muhammad itu tidak bisa menjadi tertuduh terhadap Al-Quran, bahwa Nabi menyembunyikan Al-Quran. Ya. Nabi menyampaikan apa saja dengan seutuh-utuhnya. Wa ma fihi min qasasin wa amba'in wa ahkam. Cerita-cerita atau berita-berita atau hukum-hukum, Nabi sampaikan apa adanya. Nabi itu sangat dipercaya. Bal huwa siqatun amin. Nabi adalah orang yang siqah, sangat jujur dan dipercaya, amanah. La ya'ti bihi min indi nafsi. Nabi tidak pernah menyampaikan berasal dari hawa nafsunya, ya, menambah-nambahi atau mengurang-urangi Al-Quran, tidak. Wala yubadilu minhu harfan biharfin. Tidak pernah merubah satu huruf pun. Wala ma'nan bima'na. Maknanya tidak dirubah. Id lam ya'rif anhu al-kidb fi madi hayati. Lam yu'raf anhu al-kidb. Tidak dikenal Nabi itu berdosa. Sebelum menjadi Nabi belum pernah berdosa. Selama hidupnya. Fahuwa ghairu muttaham fima yahkihi an yu'rad ru'yati Jibril wa sima'i syara'i' minhu. Maka Nabi itu tidaklah tertuduh melakukan kedustaan, ya, bahwa beliau pernah melihat malaikat Jibril, mendengar syariat-syariat, ya, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nafa'anhu firyatan ukhra kanu yataqawwalunaha alaih. Kemudian Allah menafikan lagi sebuah tuduhan lagi, ya, atau keraguan dari orang-orang Arab Quraisy yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Quran itu, wahyu itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, ya. Nabi menyampaikan itu bukan berasal dari setan, ya. Ai wa ma hadzal ladzi yatakallamu bihi Muhammadun biqaulin alqahu syaitan ala lisanihi, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi bukanlah perkataan setan, ya. Karena aneh nih, orang-orang Arab itu belum biasa mendengar berita-berita seperti ini. Ya, susunan Al-Quran yang sangat indah. Ini pasti diajarin oleh setan ini, nah, gitu ya. Oleh dukun. Enggak, bukan dari setan atau dukun. Hina khalatahu aqluhu kama taz'amun, ya. Ketika mereka menuduh Nabi Muhammad. فإنه قد عرف بصحة العقل وبالأمانة على الغيب فلا يكون ما يحدث به من خبر الآخرة والجنة والنار من قول الشياطين. Padahal Nabi sudah dikenal sebelum menjadi Nabi bahwa Nabi akalnya itu sehat, amanah, ya, terhadap hal-hal yang gaib, ya. Maka tidak mungkin apa yang beliau sampaikan tentang akhirat, surga, neraka itu dari setan. Waqad haqallahu subhanahu anil umam jami'an annahum rumau anbiyahum bil junun. Dan memang sudah tradisi orang-orang kafir, ya. Nabi-nabi terdahulu pun dituduh sebagai orang-orang gila, gitu ya. Tidak hanya Nabi Muhammad. Kadzalika kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Seperti itulah tidaklah datang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu Rasul, datang kepada mereka kecuali mereka menuduh Rasul tersebut adalah pensihir, sahirun au majnun, atau orang gila. Summa dzakara annahum qaumun qad dallu tariqat tadabbur. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang kafir, ya, telah tersesat dari jalan pentadaburan. Mereka nggak bisa mentadaburi Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran, ya, karena mereka sendiri yang menutup, ya, tidak mau, mereka yang enggan, tidak mau memahami dengan objektif. Faqal, lalu Allah berkata, Fa'aina tadhabun, maka kemana kalian akan pergi lagi? Ya, kalian sudah disodori Al-Quran, argumennya sangat jelas, bukti-buktinya juga sangat jelas. Kemudian kalian mau mengikuti apa lagi? Mau pergi kemana lagi nih? Ya, fa'aya sabilin taslukunaha wa qad suddat alaikum as-subul. Ya, kalian akan menempuh jalan yang mana lagi?
Mengambil ajaran yang mana lagi selain Al-Quran? Al-Quran kalian tidak bisa membantahnya, argumen-argumennya, ayat-ayatnya. Ya. Wa ahata bikum al-haq min jawanibikum. Kebenaran sudah ya dipenuhi pada Al-Quran dari semua sisi-sisinya. Kalian tidak bisa mencari celah-celah Al-Quran atau celah-celah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa batalat muftarayatukum, dan batal semua tuduhan-tuduhan ya kalian. Perkataan-perkataan kalian yang mengada-ngada itu batal semua. Falam yabqa lakum sabilun tastati'unal harab minha. Maka tidak ada jalan bagi kalian untuk lari dari Al-Quran Al-Karim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Ai wa ma hadzal Qur'an illa 'idhatun lil khalq kafatun kafatan yatadzakkaruna biha ma ghuriza fi tiba'ihim min hubbil khair. Sesungguhnya dan tidaklah Al-Qur'an ini tidak lain kecuali peringatan ya dan nasihat bagi seluruh makhluk yang bisa mengambil pelajaran ya dengan Al-Qur'an itu atas apa yang tertanam di dalam jiwa mereka yaitu kecintaan kepada kebaikan. Orang yang mencintai kebaikan pasti akan mendapatkan petunjuk peringatan dari Al-Qur'an. Berbeda kalau orang yang memang enggan, ya, menutup telinganya, menutup hatinya kepada Al-Quran, sehingga mereka selamanya akan tertutup. Wa inna ma'angsahum dzikrahu ma tara alaihim bimuqtadal ilf wal adah min malakatis su. Jadi mereka tidak mau menerima Al-Quran, ya, karena memang kebiasaan mereka, ya, adat mereka, ya, yang dipenuhi dengan keburukan-keburukan, ya, tidak mau menerima kebaikan. Allati tuhadisuha amradul bi'ah wal mujtama wal qudwah as-sayyi'ah. Yang disebabkan karena penyakit lingkungannya itu, masyarakatnya ya, tauladan yang buruk begitu. Nah, sehingga Al-Qur'an ini hanya bisa bermanfaat hanya pada orang-orang tertentu saja. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa saja yang berkehendak untuk berada pada jalan yang lurus. Itulah orang yang jujur, yang objektif ingin mendapatkan petunjuk kebaikan dari Al-Quran, maka akan Allah berikan petunjuknya. Innahu dzikrun yatadzakkaru bihi min man wajjaha iradatah lil istiqamah ala jadadil haqq was. Al-Quran ini peringatan bagi orang yang memang menginginkan ya untuk istiqomah, untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Amma man harfan dzalika fala yu'asiru fihi hadza dzikr. Adapun orang yang orang yang berpaling dari Al-Qur'an, yang memang di dalam hatinya sudah tidak mau menerima kebenaran, ya maka tidak akan mendapatkan Al-Qur'an itu petunjuknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Ya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu atas kehendak Allah, Tuhan alam semesta. Ai iradatakum al khair la tahsulu ladaikum illa ba'da an yakhluqahallahu fikum biqudrati. Kehendak kalian tidak akan terwujud kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehendak tersebut, ya. Ya, kita ingin kebaikan itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan kami buka tanya jawab. Wallah. Silakan jika ada pertanyaan. Nyalakan audionya.